Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, di sini saya Dr. Muhib, dokter yang sedang bertugas pada hari ini. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Dengan Ibu siapa? Bu Supri, Ibu Supri. Usianya berapa, Bu? 60 tahun. 60 tahun. Alamatnya di mana ini? Mati. Pati. Bekerja sebagai apa ya, Bu? Buruh cuci. Buruh cuci. Kemudian Bapak ini dengan Bapak siapa? Bapak Januar. Bapak Zanuar. Usianya berapa, Pak? 32 tahun. 32. Di sini Bapak Zanuar sebagai siapanya Ibu? Saya sebagai anaknya mengantar ibu saya dok untuk sakit. Anaknya ya ada yang dikeluhkan, insya Allah di sini saya bisa membantu. Itu dok, saya sudah menderita stroke selama 3 bulan ini dok. Sudah menderita stroke sampai 3 bulan. Bagaimana ibu ini menyebut penyakit stroke yang ibu derita ini? Ya penyakit stroke gitu dok, atau kelumpuhan gitu. Baik, menurut ibu apa yang penyebab dari penyakit ini apa, Bu? Karena tekanan darah tinggi itu ya dok, karena saya dari riwayat hipertensi. Baik. Kalau Bapak sendiri tahu apa yang ibu derita? Tahu dok, katanya ibu saya sampai stroke katanya. Kalau menurut Bapak yang menyebabkan penyakit ini apa nih, Pak? Kurang tahu ya dok, soalnya itu dok apa namanya, sepertinya karena tekanan darah tinggi nggak sih dok? Kan soalnya itu apa namanya, ibu saya itu mempunyai riwayat tekanan darah tinggi dan selama ini tidak pernah mengkontrol tekanan darah tinggi ya kan Bu, di rumah terus. Iya. Kemudian apa sih dampak penyakit ini terhadap ibu? Ya saya lebih sering stres ya dok, karena banyak pikiran, terus nggak bisa kerja lagi untuk bantu anak saya, lalu pekerjaan rumah jadi anak saya semua yang ngurus dok. Padahal anak saya capek habis kerja, pulang langsung kuliah, lalu masih gojek juga ya dok, tapi masih harus mengurus pekerjaan rumah. Ya, baik. Kemudian apa yang ibu tidak bisa lakukan tapi sebenarnya ingin ibu lakukan, Bu? Saya ingin kembali normal lagi dok, supaya dapat bekerja seperti sedia kala. Baik. Bagaimana perasaan ibu atas sakit yang ibu derita ini? Saya jadi merasa takut dan khawatir dok, takut kalau kelumpuhannya permanen. Iya. Bagaimana keluarga ibu bereaksi kepada ibu tentang akibat penyakit ini, Bu? Sedih dok, khawatir juga, pengen saya cepat sembuh. Bagaimana perasaan ibu terhadap reaksi mereka? Saya juga ikutan sedih sih dok, melihat ini wajah anak saya ketika sedih itu. Baik. Kemudian bagaimana keadaan ibu ini saat apakah berdampak pada Bapak, Pak? Iya dok, sangat berdampak karena kan pendapatan saya kan jadi berkurang karena harus ngurusin ibu, perekonomian saya kan juga kurang. Saya harus mencari kerja sendiri, tidak mencukupi kebutuhan keluarga saya, tapi juga mencukupi kebutuhan keluarga ibu saya juga. Kadang malah saya nggak pegang uang sama sekali dok, gara-gara ibu saya. Terus bagaimana perasaan Bapak tentang keadaan sakitnya ibu ini, Pak? Saya jadi sedih dok, pengen ibu saya itu pengen cepat sembuh. Selama ini kan ibu saya lebih sering melamun, terus hobinya kerjaan, kasihan, saya kasih uang terus, kan saya anak berbakti. Iya. Kemudian apa yang paling ibu takutkan tentang penyakit ini, Bu? Saya takut nggak bisa sembuh dok, nanti jadi lumpuh permanen gitu, bagaimana dok? Kemudian apa kejadian paling buruk yang mungkin terjadi, Bu? Saya takut kalau saya meninggal dok. Baik. Kemudian apa yang paling Bapak takutkan dari penyakit ibu ini, Pak? Sama dok, seperti ibu saya takut ibu saya ini tidak bisa sembuh jadi lumpuh ya Bu. Iya. Kemudian apa kejadian paling buruk yang mungkin terjadi? Kejadian paling buruk ibu saya itu takut meninggal ya Bu, karena stroke. Iya. Baik, jadi ibu, bapak sebenarnya tidak semua dari penderita stroke ini akan mengalami kelumpuhan secara permanen. Jadi kelumpuhan memang terjadi pada penyakit ini, tapi kelumpuhan secara permanen itu sebenarnya dapat dicegah dengan penanganan yang lebih tepat, yaitu bisa dengan konsumsi obat-obatan secara rutin dan juga nanti melakukan fisioterapi. Jadi memang saya tekankan tidak bisa seperti sedia kala, tapi dapat kita handle, dapat kita lakukan nanti fisioterapi dan juga obat-obatan. Jadi stroke sendiri itu gangguan kesehatan ya Pak, ya Ibu, yang terjadi karena pasokan darah menuju otak itu terganggu. Jadi adanya gangguan aliran darah tersebut mengurangi suplai oksigen ke otak sehingga ada kematian sel saraf di otak. Kemudian kalau stroke sendiri itu penyebab itu bisa dibedakan menjadi dua sebenarnya, iskemik dan juga hemoragik kalau bahasa medis. Jadi kalau iskemik itu dia itu disebabkan penyumbatan pembuluh darah otak pada otak, sedangkan kalau yang hemoragik itu karena pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, selain itu juga bisa ada beberapa faktor resiko sih Bu yang bisa menyebabkan terkena
terkena stroke ini, faktor resikonya itu juga ada menjadi 2 faktor yang dapat diubah. Di antara yang tidak dapat diubah itu misalkan kayak usia, kemudian jenis kelamin, ras, genetik, stroke dalam keluarga, dan ada juga faktor yang dapat diubah. Di sini diubah itu artinya dikendalikan. Di sini seperti tekanan darah, kemudian kadar kolesterol, obesitas, atau berat badan berlebih ya Bu, kemudian gaya hidupnya, stresnya, penyakit jantung, merokok, dan juga konsumsi alkohol. Begitu nggih Bu? Itu ya dok. Ya Bu. Jadi untuk gejala dan tandanya sendiri Bu dari penyakit ini itu memang banyak sekali. Di antaranya yang seperti Ibu keluhkan, ada kelumpuhan beberapa anggota tubuh, mati rasa, terus ada kesemutan, bahkan mulut mencong, kemudian kesulitan bicara atau pelo, bicaranya kurang lancar, kemudian dia ngomongnya tidak karuan, tidak ada artinya, kemudian nanti kesulitan saat menelan, bahkan menjadi pelupa ya Bu, dan nanti penglihatan, pendengaran itu menjadi terganggu, lebih emosional, mudah nangis, mudah ketawa, seperti itu. Nah, sementara untuk komplikasinya, apakah Ibu tahu sebenarnya? Belum dok. Belum ya. Jadi kalau komplikasi dari penyakit ini tuh memang dapat menyebabkan kematian dan kecacatan permanen. Bisa juga menyebabkan komplikasi pada berbagai organ seperti jantung, paru-paru, perdarahan, saluran cerna, infeksi saluran kemih, dekubitus atau luka pada kulit karena penekanan kejang dan pembengkakan otak. Banyak ya dok, ternyata dok. Ya, kemudian untuk pengobatannya apakah Ibu sudah tahu? Belum dok. Ya, jadi memang sangat untuk pengobatannya itu sangat banyak ya. Namun ini tuh kita nanti dalam melakukan pengobatan ini bisa menggunakan terapi obat-obatan, bisa diberikan nanti warfarin, kemudian heparin, aspirin yang harus diminum secara teratur nanti Bu. Selain konsumsi obat-obatan juga Ibu nanti menjaga kondisi tubuh seperti stresnya dijaga, pola hidupnya diperbaiki, konsumsi yang sehat, makanan yang bergizi, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian mengurangi konsumsi garam, lemak, kemudian melakukan olahraga teratur ya Bu. Ya, olahraganya seperti jalan santai saja 30 menit. Kemudian hindari merokok ataupun asap rokok, kemudian jangan konsumsi alkohol ya Bu. Kemudian untuk nanti kita akan melakukan fisioterapi juga Bu, untuk kembali melatih kekuatan otot Ibu, mulai berjalan dan melakukan kegiatan fisik sebelumnya, seperti sebelumnya. Gitu ya dok. Iya Ibu. Kemudian apakah Ibu ada hasil lab atau pemeriksaan lain yang dibawa di sini? Udah dok, ini dok. Baik Ibu, di sini kalau dari hasil lab ini dari pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan elektrolit, fungsi ginjal dan yang lain, glukosanya baik ya Bu. Nah, namun di sini memang kadar kolesterolnya termasuk tinggi, di mana kolesterol normal itu kurang dari 20 mgdl, dan dari pemeriksaan fisik tekanan darah Ibu juga cukup tinggi ya Bu. Di sini 160/100. Seharusnya normalnya itu sekitar 120/80. Jadi Ibu ini dijaga untuk makannya, jangan hindari makan makanan yang berlemak, mengandung garam, dan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Baik dok. Kemudian Ibu, jenis terapi apa yang menurut Ibu paling membantu sakit Ibu ini? Minum obat dan fisioterapi dok. Iya. Kemudian untuk itu ya Bu. Kemudian untuk hal penting apa yang Ibu harapkan dari terapi ini Bu? Semoga saya bisa sembuh dan kembali normal dok. Baik. Kemudian Bapak nih, jenis terapi apa sih yang menurut Bapak paling membantu dari sakitnya Ibu ini? Untuk dengan minum obat secara rutin dan melakukan fisioterapi. Nah, kemudian kalau menurut Bapak hasil penting apa yang Bapak harapkan dari pengobatan ini Pak? Ya itu dok, pengen sembuh ibu saya, kemudian sehat lagi, kembali normal seperti dahulu kala. Ya. Kemudian apa yang menjadi masalah dalam proses penyembuhan ini Bu kira-kira? Mungkin karena saya suka lupa ya dok minum obat dan tidak menjaga makan. Oke. Kemudian apa yang Ibu ingin saya lakukan untuk membantu Ibu? Untuk saat ini saya ingin diberi resep obat saja dok, karena obat saya habis. Baik Ibu, berarti di sini dapat saya simpulkan tujuan Ibu dan Bapak di sini mendampingi untuk konsultasi tentang penyakit stroke yang diderita Ibu, dengan tujuan supaya Ibu dan Bapak lebih paham tentang penyakit ini, tentang nanti pengobatannya dan yang lainnya ya. Kemudian apa yang Ibu inginkan dari anak Ibu untuk Ibu ini? Karena saya kan orangnya suka lupa ya dok. Saya ingin anak saya ini
berguna sedikit dok dengan mengingatkan saya tentang minum obat gitu dan Ya. merubah pola gaya hidup saya dan tetap mendukung saya agar bisa sembuh. Ya, kemudian kalau dari Bapak nih apa yang Bapak inginkan untuk ibu dari ibu ini? Dok, namanya saya ingin ibu saya itu lebih teratur minum obat, tidak malas-malasan, tidak suka lupa, walaupun udah tua ya Bu. Oh iya. Kemudian apa di sini ibu bersedia melakukan apa yang bapak anak ibu ini lakukan? Bersedia dok. Baik. Kemudian bapak sendiri apakah juga bersedia? Iya. Ya, baik. Kemudian jadi ibu diharapkan di sini ibu dan bapak ibu bisa menjaga ya Pak ibu ini untuk teratur minum obat, tidak malas dalam nanti proses pengobatan sebelum minum obat, fisioterapi dan untuk bapak ini nanti melakukan tugasnya itu keinginan ibu ini mengingatkan minum obat, kemudian nanti gaya hidupnya ya Pak di ibunya juga diingatkan biar menjaga gaya hidup. Iya, Kemudian di sini apakah ibu dan bapak sudah memahami tentang penyakit ini? sudah dok. Paham. Sakit stroke saya bisa diatasi dengan mencegah komplikasi dan meminum obat secara teratur. Iya. Kemudian mengubah pola hidup juga ya Pak. Iya. Kemudian seperti yang saya bilang tadi. Kemudian bagaimana perasaan ibu setelah berkonsultasi mengenai penyakit ini? Baik dok, saya lebih paham dan tidak khawatir lagi dok sudah mendingan. Kalau bapak perasaannya bagaimana Pak? Alhamdulillah sedikit lebih lega dok dengan penjelasan dokter tadi. Baik. Kalau di sini untuk ibu dan bapak apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada dok. Tidak ada ya. Baik nanti baik ibu di sini nanti 3 hari lagi bisa kontrol ke sini lagi untuk kembali melakukan pengecekan tekanan darah dan gula darahnya. Jika ada yang masih ibu atau bapak khawatirkan bisa datang lagi ke mari, insya Allah saya akan membantu semaksimal mungkin. Dan juga terima kasih sudah berkunjung kemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.